Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Udah lama banget gak ngonten. Now I want to share my experience, how I struggling with my COVID-19 attack. Maybe. Kenapa saya bilang maybe? Jadi gini ceritanya. Kita ini dulu ya. Cerita dari awal dulu. Saya tuh nggak tahu. Tapi yang jelas di kondisi seperti saat ini, imunitas tubuh itu harus bener-bener fit. Harus banget. Karena ya kita drop dikit, virus gampang masuk, ya nggak sih? Jadi cerita dulu nih. Minggu-minggu kemarin tuh sekitar 2 minggu yang lalu, saya emang lagi banyak kerjaan. Terus sering banget lembur sampai pagi. Pasti tidur di atas ya jam 2. Seperti itu. Terus hari Sabtu minggunya itu ada yang harus diselesaikan lah ya. Terus kemudian di rumah, kondisi orang di rumah juga lagi pada drop tuh, lagi pada batuk, demam dan sebagainya. Terus hari Seninnya sebenarnya udah mulai agak nggak enak. Itu hari Minggu itu udah mulai agak nggak enak. Terus hari Seninnya masih sempat berangkat, cuma jam 12 itu udah kayaknya udah tambah nggak enak nih. Akhirnya ya gitu. Saya pikir karena kecapean kan, terus ya fisik agak keforsir juga, secara psikologis mental juga lagi nggak sehat. Kenapa sih? Nah, akhirnya ya udahlah, tak pikir karena emang ngedrop biasa. Jadi kalau orang di rumah itu pertama yang sakit itu ibu, lalu bude, adikku, baru saya terakhir sebetulnya. Yang drop terakhir itu saya di rumah tuh. Akhirnya ya udah deh, rehat. Meskipun di hari Senin Selasa masih sempat beraktivitas di luar. Senin tuh masih ada kerjaan lah, yang jelas ada kerjaan. Terus di hari Selasanya ada kerjaan juga. Cuma gini, karena di hari Selasa itu sebenarnya janjian sama tim itu jam 10. Karena kan udah ngerasa nggak enak badan tuh hari Senin, udah ngerasa nggak enak badan. Jadi kayaknya besok kalau janjian terlalu pagi nggak bisa nih. Akhirnya hari Selasa itu kan bertepatan dengan Idul Adha kan ya. Bertepatan dengan Idul Adha. Kebetulan juga di sini ditiadakan untuk sholat Idul Adha berjamaah di masjid. Saya pikir oke lah, jam 10 kayaknya saya udah enakan. Ternyata belum. Jadi sampai jam setengah 12 siang itu saya posisi masih tiduran. Atau masih tidur kayaknya, masih tidur. Dan baru bangun ketika ada anak datang ke sini. Pak, gimana, jadi nggak? Astagfirullahaladzim, aku lupa. Jadi karena ada janji jam 10, jam setengah 12 baru bangun. Akhirnya ya udah langsung mandi, langsung nemuin tim yang lainnya gitu. Ya habis itu juga karena merasa feeling udah nggak enak, akhirnya sadar diri untuk jaga jarak. Yang biasanya kalau sama anak-anak tuh ayo foto-foto dan sebagainya, itu di hari kedua udah nggak. Pokoknya kita jaga jarak ya, aku lagi nggak fit. Termasuk ketika anak nyamperin ke rumah nganter makanan juga, aku bilang udah kamu ditaruh aja di depan itu, dia jadi ditaruh di teras dan kita sama sekali nggak ada kontak. Terus sekalian aku bilang aku kayaknya COVID deh. Tolong sama teman-teman yang sempet kontak langsung sama saya, dibilang untuk lebih hati-hati dan tetap taat prokes ya gitu. Jadi sebenarnya di hari Senin malam itu udah mulai kayak demam, flu, batuk, tapi itu siang ding. Cuma malam itu mulai nyeri sendi. Jadi
Kayak kalau misalnya kalian pernah nih dalam kondisi posisi dingin banget, terus dinginnya tuh sampai ke tulang tuh, nah kira-kira seperti itu, rasanya seperti itu. Terus buat gerak tuh sakit, dan itu seluruh badan. Terus kadang kayak nyeri dada juga, ya gitu. Tak pikir karena kan gini, kan tak pikir apa karena kecapean pak ya, karena fisik agak keforsir apa ya, atau karena tadi saya juga workout. Jadi tiap malam saya tuh ada rutinitas untuk workout. Ya meskipun badannya gini tapi ya tiap hari workout. Cuma ya gitu. Jadi apa karena salah workout ya? Tapi kayaknya enggak deh. Ya kali fisikku selemah itu, nggak mungkin nih, nggak mungkin. Akhirnya ini kayaknya bukan karena kerjaan, bukan karena salah workout, karena sakitnya tuh beda. Oke, jadi selama itu masih feelingnya masih bagus, paling cuma kecapean biasa, paling cuma emang kebetulan lagi jatahnya ngedrop aja nih, karena indikasi ke covid kan biasanya ada anosmia. Cuma jadi hari Selasa tuh kayak udah bisa nyium bau, tapi itu aromanya tuh gitu loh. Apa sih, aneh, saya nggak pernah nyium aroma itu sebelumnya, dan itu stagnan, yang bisa kecium cuma aroma itu aja. Terus habis itu baru kalau nggak Selasa atau Rabu pagi, kok nyium apa-apa udah nggak bisa. Padahal biasanya nih seumur hidup saya pilek seperti apapun, saya flu, mampet seperti apapun, nyium masih bisa. Tapi ini sama sekali nggak. Terus tahu kan parfum Casablanca yang, ya tahu kan parfum Casablanca itu kalau misalnya dipakai dari kecamatan lain aja bisa kecium, saking baunya menyengat banget kan. Nah itu tak tempelin di tangan, tak coba cium, nggak bisa kecium. Jadi yang kecium itu kayak cuma alkoholnya doang, alkohol masuk sampai sini nih, tapi nggak bisa nyium bau apa-apa gitu. Jadi kayak aduh, anosmia nih. Itu hari Rabu pagi kalau nggak salah. Yang tadinya udah positive thinking jadi positif covid nih. Nah itu terus akhirnya ya, sebagai orang yang paham dengan covid, ya kali MPLS aja saya ngedit video masalah covid, masa modenial sih, enggak lah. Justru ini nih seru. Justru denialnya itu ketika saya sempat tes Ginos di salah satu rumah sakit. Udah ngantri bla bla bla, nunggu tes Ginos dilakukan. Jadi kayak datang ke rumah sakit tuh sebenarnya udah dalam keyakinan saya positif nih, saya positif. Ibarat pun nggak diperiksa terus dinyatakan positif, it's okay, saya nggak ada masalah gitu loh. Psikologi saya nggak bakalan terganggu hanya dengan karena seperti ini gitu. Cuma akhirnya jadi kayak cuma ngetes tuh kayak cuma buat formalitas aja gitu loh. Terus juga orang di luaran sana juga bilang apa-apa di covidin kan. Tapi begitu hasil diterima, buka, bengong, hasilnya negatif. Nah justru denial saya itu di situ, kok bisa, kurang apa lagi. Jadi sampai teman-teman saya yang tak hubungi, kamu tuh sudah memenuhi segala persyaratan untuk di covid, kamu tuh sudah memenuhi segala persyaratan untuk jadi pasien covid, tapi hasilnya negatif. Bukannya saya nggak bersyukur karena negatif, cuman tuh kayak jadi bengong, bener-bener bengong. Kok bisa gitu loh. Jadi begitu pulang dari rumah sakit juga sambil mikir-mikir kok bisa negatif.
Nah, tadi kebetulan ketemu tenaga kesehatan juga, datang ke rumah kan. eh, Terus sempat bilang, oh iya, kalau Jinos itu memang dia butuh waktu beberapa hari untuk bisa menyatakan positif, tapi dengan segala gejala yang ada harusnya sih udah positif gitu loh, gitu. Tapi gini, yang namanya saya kerja kedinasan, nggak mungkin kalau misalnya nggak berangkat kerja dalam jangka waktu yang lama tanpa keterangan, akhirnya ya izin sementara. Mohon maaf, saya isolasi mandiri terlebih dahulu karena ada gejala yang mengarah ke COVID. Nah, saya mengatakan ini juga bukan tanpa pertimbangan. Saya sempat tanya teman-teman nakes juga, ini baiknya gimana nih hasil tes Jinos kayak gini. Udah mendingan kamu karantina mandiri aja, isolasi mandiri dulu selama 10 hari. Takutnya karena hasilnya nggak valid. Kalau pengen valid ya udah PCR atau antigen. Tapi emang yang kalau mau ngejar kevalidan PCR, udah ya kali 700.000. PCR 700.000 kan kalau nggak salah, 700.000 sekali tes. Udah ogah gitu kan. Dia aku isolasi mandiri ya karena kadang kan ada orang yang denial, aduh ngapain sih isolasi mandiri segala dan sebagainya, orang saya nggak ada gejala. Tapi saya kan ada gejala dan saya menjaga orang-orang di sekitar saya gitu loh. Saya nggak pengen mereka merasakan hal yang sama karena nggak enak, karena serius nggak enak gitu loh. Akhirnya ya udah, orang satu rumah juga saya minta buat isolasi mandiri juga selama 10 hari. Dan hari kemarin itu terakhir pas 10 hari gitu. Cuma tuh gini, jadi selama 3 hari itu saya sama sekali nggak selera untuk makan nasi. Nggak tahu kenapa, karena dalam kondisi kayak gitu emang nggak enak ya, meskipun orang kadang udah dipaksa makan gitu. Cuma bener-bener nggak makan nasi sama sekali itu 3 hari. Jadi makannya tuh kayak cuma apa sih kayak cuma makanan-makanan yang berkuah. Jadi kayak buat sup dan apa-apa ya udah kayak buat sendiri aja apa yang dipengenin. Jadi kayak yang berkuah, yang panas, yang pedes karena kebetulan sukanya pedes. Meskipun sudah bahaya juga tuh. Terus yang punya rasa strong gitu loh, jadi yang kayak asin sama manisnya tuh kerasa. Jadi mungkin karena indera pencecapannya selama masa-masa 3 hari itu emang bener-bener gak berfungsi dengan baik menurutku. Jadi ya gitu. Itu 3 hari itu ya gitu aja rutinitasnya. Baru makan nasi itu di hari keempat, kalau nggak salah di hari keempat. Itu pun juga masih males kayak makan, jadi lebih banyak minum, kayak minum jamu empon-empon itu loh, dari rempah kayak bukan lengkuas, serai, terus jahe merah, kunyit putih, kunyit babon, terus kayak makan bawang tunggal itu, karena dapat beberapa advice dari teman-teman yang udah kena tuh gitu juga. Nah gitu, akhirnya ya nggak enak sih pokoknya. Baru sekitar 1 minggu, jadi bener-bener totally bed rest deh, sekitar 6 hari atau 1 minggu. Baru setelah itu mulai beraktivitas, makan juga mulai biasa aja. Tapi ya kayak gitu, lebih banyak tiduran. Kadang orang mikir gini, udah deh kamu nggak usah tes gini, takutnya psikologis kamu terganggu ketika hasilnya positif. Saya justru enggak gitu loh. Artinya ya kalau positif ya udah, ngapain, nggak akan mengganggu psikologi saya. Kebetulan saya orangnya agak-agak little bit workaholic.
Jadi ya udah, kalau positif ya malah saya, mungkin itu cara cara tubuh untuk memaksa saya beristirahat. Meskipun kadang orang mikirnya saya tuh kerja kayak nggak kerja gitu loh. Ya, di saat orang lain tidur saya kerja, kerjanya lebih banyak dimikir juga. Jadi jadi kadang kesel juga sih. Orang kayak kelihatan nggak ngapa-ngapain, jadi kayak bukan orang kerja. Padahal bebannya nah gitu, jadi agak workaholic. Jadi selama bed rest ya lumayan juga, tapi ini kerjaan numpuk lagi. Terus sampai apa sih tadi ya, oh ya, terus beberapa hari yang lalu juga teman-teman yang positif sempat ngubungi saya juga. Hati-hati ya, biasanya nanti setelah proses pemulihan, pokoknya saya demam itu sekitar berapa, sekitar 5, kalau malam itu masih sering demam gitu, batuk juga. Terus ini anosmia 8 hari nggak bisa nyium apa-apa. Akhirnya ya udah gitu. Terus kemarin diwanti-wanti juga sama temen, hati-hati ya nanti kalau misalnya masa pemulihan biasanya tuh disertai diare. Ini saya mikir gini, kalau misalnya nggak covid enggak lah ya. Tapi ternyata kemarin masa pemulihan itu di hari ke 8, 9, 10 itu diare terus tuh. Hari 8, 9, 10. Wah, kok bisa kayak gini ya? Dibilang negatif tapi gejalanya mengarah ke sana semuanya, dibilang positif tapi hasil Ginos tidak meyakinkan seperti itu. Why? Kenapa ada istilah di COVID kan nggak ada istilah dinegatifkan coba? Akhirnya ya udah isolasi mandiri itu tadi selama 10 hari dan kemarin baru berakhir. 10 hari berakhir. Ya alhamdulillah tempat kerja juga sportif, dalam arti malah beberapa rekan kerja itu sebenarnya yang bagus 14 hari, itu pun masih ditambah beberapa hari untuk betul-betul memulihkan. Ya nanti kelamaan gak kerja dong. Terus saya juga udah konsultasi sama teman-teman nakes, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa kok kalau misalnya 10 hari pun nggak apa-apa gitu. Ya udah. Nah buat teman-teman tetap prokes. Yang ada kesempatan buat vaksin, belum vaksin silahkan vaksin. Terus jangan terlalu gampang percaya dengan konspirasi. Apalagi bocil-bocil tuh kadang konspirasi, dikit-dikit konspirasi. Padahal literasi digital mereka payah banget. Dan ini kadang masyarakat kita tuh juga, saya ngerasa waktu kemarin bagi-bagi masker juga banyak banget di pasar, apalagi kan kayak jasa, produk dan sebagainya itu kan bersinggungan dengan banyak orang, dan mereka dengan antengnya nggak pakai masker, nggak protokol kesehatan. Padahal kalau ada PPKM dan sebagainya, yang terdampak mereka, yang teriak paling keras untuk jangan ada ini ya mereka, tapi mereka untuk jaga diri mereka sendiri aja susah. Oke, ekonomi itu penting. Kalau misalnya nggak kerja ya gimana kita bisa makan? Kadang ada argumentasi seperti itu. Enak kalian yang ngantor, yang ada gaji tiap bulan. Iya, oke. Ayo kita tetap kerja, tapi juga tetap jaga kesehatan. Karena kalau nanti misalnya sampai drop, sampai kena, kan jadi nggak bisa kerja. Apalagi kalau misalnya tulang punggung keluarga yang mau yang mau nyari makan buat anak istri siapa? Ya aku sih lajang.
Tapi maksudnya gitu loh, ikhtiar dengan bekerja, ikhtiar juga dengan jaga protokol kesehatan. Bukan malah dibagiin masker cuma diterima tapi nggak dipakai, ya. Gitu aja sih buat temen-temen, pokoknya jaga protokol kesehatan, jangan mudah kemakan hoax. Ya mau kamu covid nggak covid, ya kita prokes itu kan sebagai sebuah ikhtiar. Kenapa nggak dilaksanakan gitu ketika itu tidak merugikan diri kita? Ayolah bareng-bareng, saya jaga orang-orang di sekitar kita, kalian juga jaga siapapun lah yang kalian sayangi, kalian cintai dan kalian banggakan. Pokoknya gitu. Imun tubuh kalau kena jangan panik. Kalau ngerasa ada gejala jangan keluyuran. Silakan isolasi mandiri. Pokoknya jangan panik. Secara psikologis juga harus tetap positif. Ya usaha aja dulu dengan tradisional. Mungkin kamu cuma butuh istirahat aja dari dunia yang begitu melelahkan. Dan yang pasti buat jaga-jaga, kalau emang saturasi dan sebagainya emang udah ngedrop banget, baru hubungi tenaga kesehatan, karena itu nggak mungkin kalau cuma buat isolasi mandiri gitu kan. Udah terlalu banyak lah kita dengar tiap hari siaran orang meninggal. Itu mau mereka covid atau enggak, diakui atau enggak, ya selama pandemi ini emang tiap hari ada siaran orang meninggal gitu. Jadi ya itu buat kayak semacam warning system untuk kita jaga prokes, ya. Karena ya kalau bukan diri kita yang menyayangi diri kita sendiri, siapa lagi? Mencintai orang lain udah ditolak, ya silakan mencintai diri kamu sendiri, ya. Gitu. Pokoknya stay healthy, keep prokes, stay safe, jaga semuanya, jaga diri, jaga kesehatan, tetap semangat, ya. Oke. Atau tadi sekedar ya sharing, berbagi pengalaman, berbagi informasi, semoga bermanfaat, jangan sampai kena. Itu tadi konten kita pada kali ini. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.